Siap. Bio. Ya, ketemu lagi dalam kegiatan Geurban ke-38. Saya Denny Sugandi. Jadi hari ini kita akan jalan-jalan di wilayah Sumedang, bagian perbatasan antara Sumedang dan Kabupaten Bandung. Nah, hari ini kita akan mengunjungi beberapa lokasi, diantaranya adalah sebuah situs yang diduga dulu itu adalah sebagai fase atau periode kedua dari sisa kerajaan Sumedang Larang, perpindahan dari Dharma Raja, kemudian pindah ke daerah Cinanggerang. Kemudian berikutnya kita akan melihat ada sebuah mung yang di bagian di atas, yang mendekati dari lerengnya Gunung Kareumbi. Jadi ini adalah sebuah bentang alam, didominasi oleh perbukitan, dan ini adalah bagian dari sisa perkebunan Cinanggerang ketika pasca peralihan di kolonial Belanda pada saat itu. Dan kemudian kita akan melihat ada satu bentuk menarik, yaitu berkaitan dengan bentang alam, morfologi, yaitu ada dinding tegak. Nah, ini menarik karena ini adalah sisa aliran lava dari Gunung Kareumbi kemudian mengendap di lokasi sana dan dianggap sebagai sisi atau sebagai bentuk sisi pertahanan Kerajaan Sumedang Larang pada abad ke-16 menjelang ke abad 17. Yuk kita lihat bareng. Pemandangan. Kita aja karbak mah milik perseorangan. Saat ini saya berada di Tanjak Nangsi, yaitu sebuah tinggian yang ada di Girimukti, Sumedang Selatan. Jadi titik inilah titik tinggi untuk bisa mengamati posisi Sumedang di arah timur. Jadi kalau ke arah kiri saya ini adalah dataran rendahnya Sumedang atau ditempati oleh kota Sumedang. Kemudian ke depan saya, ya, itu adalah ada sebuah kerucut gunung api purbanya Gunung Kareumbi. Kemudian di belakang ini atau ke arah kanan itu ketemu dengan Kecamatan Rancakalong. Jadi titik ini adalah titik secara geografis itu menjadi menarik ya. Karena selain ada dua tinggian, ada pasir Nangtung, kemudian ada pasir Grengit, kemudian di sebelah sana juga ada namanya pasir Guling. Jadi lokasi itulah yang digunakan sebagai dayeuh atau sebagai pusat kerajaan Sumedang sebelum memasuki pada saat Islam. Tepatnya di daerah Tanjak Nangsi, Girimukti, Sumedang Selatan. Saat ini saya berada di Kampung Lemah Nendet, Desa Cimarias, Pasanggerahan, Sumedang. Jadi di desa ini disebut Lemah Nendet karena berkaitan dengan sebuah peristiwa, yaitu adalah tanah bergerak. Jadi kalau masyarakat menyebutnya adalah kegiatan longsor. Jadi rupanya sejak dulu masyarakat sudah mengetahui bahwa tanah ini sering bergerak ya, karena akibat ada kegiatan longsor. Kemudian kalau sekilas dari sisi bentang alamnya sendiri, ke arah kanan saya ini atau ke arah utara itu kita ketemu dengan sebuah kerucut gunung api purba Kareumbi. Kemudian ke arah utaranya itu adalah lebih melandai, masih antar perbatasan antara Sumedang dengan Kabupaten Bandung. Nah, ini di belakang saya ini ada sebuah lembah yang sangat dalam sekali. Dan ini yang sering dilaporkan oleh warga, sering terjadi adanya kegiatan longsor. Jadi menandakan bahwa batuan yang ada di sini adalah disusun oleh batuan vulkanik dari hasil kegiatan letusan Gunung Kareumbi. Kemudian karena sifatnya belum padat, akhirnya ketika curah hujan tinggi, ada beberapa air yang menyusup, kemudian menjadi bidang gelincir. Dan akibatnya mengakibatkan kegiatan longsor yang ada di daerah Kampung Nendet ini. Balas jalmi dah 1,5 ton, 2 ton ada mau apa? Jawa. Di Bandung, Bu. Saat ini saya ada di Lemah Nendet, ini bersama Ibu Wartini di daerah Cinanggerang. Ini adalah sentra industri tape peyem ya, Bu ya? Ya, tape peyem. Jadi kalau sebutnya ada ketela atau singkong. Ada mal peyem sampe, itu namanya teh. Khas nama pan Bandungnya, Khas paribasa Bandung. peyem Bandung, tapi Ya. nu ngadamel nama pan ieu di Cimarias. Cimariasnya. Nya. Oh, mangga biasa di Dongkapan ya, bisa didatangi di Desa Lemah Nendet, di Kampung Lemah Nendet, Desa Cimarias, Ya. Cinanggerang. Tepatnya adalah peyem naon Bu namina? Peyem Sibaranya Naringgul. Peyem Sibaranyai Naringgul.
Saat ini saya berada di situs Sunan Tuakan, berada di Hebelisuk, di daerah Cimarias, Pasanggerahan, Sumedang. Jadi lokasi ini adalah tempat patilasan yang memang bisa diduga sebagai bagian dari pusat daya pada saat perminahan Kerajaan Sumedang, pada saat itu berada di Dharma Raja, yang berada di sebelah timur dari pusat kota alun-alun Sumedang saat ini, kemudian dialihkan menuju ke arah barat, yaitu tepatnya antara perbatasan antara Kabupaten Bandung dan Sumedang. Jadi lokasi ini dianggap sebagai penting untuk didirikan sebuah pusat daya karena berkaitan dengan geografis atau dengan bentang alam yang ada di sini. Nah, kemudian yang menariknya itu adalah perpindahan ini adalah fase kedua perpindahan Kerajaan Sumedang Larang abad ke-16 terakhir menjelang menuju abad ke-17 awal, perpindahan dari Dharma Raja menuju ke lokasi di daerah Cinanggerang ini. Di belakang saya ini adalah ada telaga atau danau kecil. Jadi inilah danau ini dibikin ya, dibendung. Jadi digunakan sebagai sumber mata air untuk kebutuhan perkebunan yang ada di sekitar sini. Jadi kalau saya melihat dari struktur bangunannya, struktur bendungannya itu sendiri, saya menduga bahwa ini memang sudah dibangun dari sejak dulu. Jadi kalau dibaca sejarah bahwa ini adalah perkebunan Cinanggerang yang dulu dimiliki oleh pihak kolonial Belanda, kemudian menjelang 1920-an ke 30 dimiliki oleh pihak swasta saat itu, dan saat ini digunakan sebagai wilayah perkebunan. Dan kemudian di sebelah kiri saya ini, naik ke atas sana itu ketemu namanya dengan satu bentuk kerucut yang terbuka ke arah utara. Jadi menandakan bahwa itu adalah tepian kawahnya Gunung Karimbi. Jadi ada gunung api purba yang pernah meletus, kemudian material itu dialirkan semuanya menuju ke arah utara. Jadi ini di sekitar daerah titik tinggi di daerah Cimarias bagian selatan, di Cekdam, di wilayah perkebunan, persis ada di lerengnya Gunung Karimbi. Saat ini saya berada di titik tinggi di Cadas Gantung, daerah Pasanggerahan, Sumedang. Jadi titik tinggi ini saya bisa melihat dengan bebas ke arah kiri saya, yaitu ke arah utara, yaitu dataran rendahnya Sumedang. Kemudian ke arah kanannya itu ada suatu puncak gunung api purba, namanya adalah Gunung Karimbi. Dan kemudian si perbukitan ini dia terjal sekali ya. Jadi menandakan bahwa ini disusun oleh batuannya batuan laharik ya. Jadi ada hasil kegiatan letusan gunung api, kemudian lahar itu datang ke sini mengendap. Kemudian tersingkap di beberapa tempat di sini, ada ukurannya bongkah ya, kerikil, kerakal. Kemudian semuanya itu menutupi dan kemudian menempati di perbukitan ini. Di sebelah kanan saya ini, ke arah selatan, saya ketemu dengan ada satu patilasan, namanya Ciguling. Jadi lokasi itu yang dianggap sebagai pusat kerajaan Sumedang Larang pada abad ke-16 akhir, kemudian dipindahkan dari Dharma Raja, kemudian dipindahkan ke lokasi ini. Jadi kalau dilihat dari secara topografi, lokasi ini memiliki kelebihan. Di antaranya adalah ini sebagai benteng alam yang digunakan untuk kebutuhan pertahanan militer mungkin saat itu ya. Kemudian keduanya itu di sebelah kanan saya itu adalah persis ada di lereng Gunung Karimbi. Jadi menggunakan bahwa itu ada diisi oleh material lapukan dari hasil kegiatan gunung api, dan itu membuat tanahnya menjadi subur. Dan kemudian juga banyak sekali sungai-sungai yang masuk ke arah kiri saya, ini di bawah itu, di utara itu mengalir sebuah sungai yang membelah kota Sumedang, sebutnya Sungai Cipeles. Jadi lokasi ini titik yang paling pas, paling tepat untuk melihat pengamatan bentang alam Sumedang, kaitan dengan sejarah Kerajaan Sumedang di masa lalu.